Seolah mendapatkan angin surga, Dinda begitu bahagia mendengar apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Jadi Dinda boleh keluar. Yey, hust sayang. Jangan banyak bergerak begitu. Ups iya maaf. Soalnya sudah terbiasa. Hehe. Dengan dibantu Bu Risma dan Tiur, Dinda akhirnya turun dari tempat tidurnya. Dinda duduk di kursi roda yang dibawa ibu mertuanya. Jadi seperti ini rasanya duduk di kursi roda. Gumam Dinda. Anteng loh. Nanti dimarahi nyonya besar tahu rasa kau. Bisik Tiur sembari mendorong kursi rodanya keluar. Oh oke bos. Dinda begitu gembira saat melihat kembali matahari di langit. Melihat burung-burung yang berterbangan dengan bebas di angkasa. Aku kayak udah keluar dari goa saja ya Tiur. Baru juga 2 hari. Jawab Tiur ketus. Jadi Dinda boleh keluar. Yey, hust sayang. Jangan banyak bergerak begitu. Ups iya maaf. Soalnya sudah terbiasa. Hehe. Dengan dibantu Bu Risma dan Tiur, Dinda akhirnya turun dari tempat tidurnya. Dinda duduk di kursi roda yang dibawa ibu mertuanya. Jadi seperti ini rasanya duduk di kursi roda. Gumam Dinda. Anteng loh. Nanti dimarahi nyonya besar tahu rasa kau. Bisik Tiur sembari mendorong kursi rodanya keluar. Oh oke bos. Dinda begitu gembira saat melihat kembali matahari di langit. Melihat burung-burung yang berterbangan dengan bebas di angkasa. Aku kayak udah keluar dari goa saja ya Tiur. Baru juga 2 hari. Jawab Tiur ketus. Hehehe, Dinda cengengesan saat melihat Tiur yang sepertinya mulai bosan dengan ocehannya. Bu Risma berjalan sedikit lebih depan daripada Dinda. Kok pengawalnya asing sih? Tanya Dinda. Evan mengganti seluruh pengawal di kediaman ini. Yang lama dibawa Evan untuk membantu proyeknya di luar kota. Dinda menatap ke sekeliling. Mereka benar-benar orang asing bagi Dinda. Tak ada satupun yang ia kenali. Kali ini yang bertugas mengawal di kediaman adalah orang-orang yang lebih kekar dari sebelumnya. Sudah lihatinnya. Tegur Tiur pada Dinda yang terus menatap para pengawal itu. Evan perlu diapresiasi. Badan mereka semua sangat indah kan Tiur? Kenapa sayang? Apa yang indah? Tanya Bu Risma. Itu roti sobeknya. Tiur segera memberi kode pada Dinda untuk kembali sadar dari lamunannya. Apa? Tiur hanya menunduk sembari terus mengisyaratkan jika Bu Risma masih berada dengan mereka. Dinda menatap Bu Risma yang nampak kebingungan dengan ucapan Dinda yang ngelantur. Dinda pengin roti sobek? Tanya Bu Risma. Hah? Ah iya Bu. Tiba-tiba ngiler pengin itu. Dinda terpaksa berbohong. Baiklah, nanti ibu bikinin roti sobek untukmu ya. Kamu tunggu di sini. Tiur, jaga Dinda dengan baik. Perintah Bu Risma. Baik nyonya. Dinda hanya bisa tersenyum geli menanggapi kenaifan ibu mertuanya. Dinda memilih mengiyakan daripada harus menanggung malu karena sikapnya. Kau ini, terbiasa seenaknya sendiri jadi kebiasaan deh. Kau harus ingat Dinda. Jika ada nyonya besar harus menjaga sikapmu itu. Kau mau dianggap menantu yang tak tahu etika. Tiur menasehati Dinda. Ya gimana kalau udah mendarah daging. Aku tak bisa mengendalikan kebiasaanku itu. Kau ini. Kenapa kediaman sepi sekali? Di mana ular loreng itu? Siapa? Sera Saktilah. Itu Kerabos. Iya itu maksudku. Di mana dia? Kau tahu, sejak kejadian yang menimpamu tempo hari. Tuan mengurung dia di kamarnya. Dan ada gosip jika Tuan akan segera menceraikannya. Hah serius itu? Desas-desus pelayan di sini tak bisa dianggap remeh. Kau sudah pernah membuktikannya kan? Semoga saja secepatnya dia ditendang dari kediaman ini.
Setidaknya sainganku hanya tersisa satu orang. Kok satu sih? Kau lupa Kak Helen? Ah iya aku ingat. Hehe. Tiur mendorong kursi roda Dinda ke area ruang utama. Karena jalanan di sana cukup landai untuk bersantai. Apa ini sayang? Kenapa kau keluar? Dan kau, apa kau bosan dengan lehermu itu? Tuan Evan yang baru kembali dari kantornya begitu terkejut saat melihat Dinda ada di luar pavilionnya. Maaf Tuan, tapi nyonya besar yang membawa nyonya Dinda keluar. Ibu, jangan mengada-ngada kau ya. Evan, Tiur tak berbohong. Memang ibu yang membawaku keluar. Bahkan beliau yang membawakan kursi roda ini. Dinda mencoba untuk membela Tiur. Kalau begitu di mana ibuku? Tanya Tuan Evan. Sedang bikin roti di dapur. Jawab Dinda. Roti. Iya Tuan. Nyonya menginginkan roti. Kau ingin roti sayang? Tuan Evan bersimpuh di hadapan Dinda. Ya aku pengin roti sobek sayang. Ngiler banget. Ya sudah sabar ya. Toh ibu sedang membuatkanmu kan? Tapi penginnya roti sobek yang lain. Tuan Evan menatap Dinda. Seperti mengerti maksud tersembunyi yang Dinda maksud. Enggak, kalau roti sobek yang itu jangan harap. Nah tapi dedek yang pengin sayang. Tuan Evan tak bergeming, menatap tajam Dinda dengan tatapan sinis. Hua Evan jahat sama Dinda. Evan gak sayang sama kita. Nggak sayang aku, juga nggak sayang dedeknya. Jangan nangis dong sayang. Maaf ya, Evan sayang banget kok sama Dinda. Maaf ya sayang. Dinda menghentikan tangisannya, cuma sayang Dinda. Ke dedek juga sayang banget. Tutur Evan sembari meraba perut Dinda. Kalau begitu mana roti sobeknya? Rengek Dinda. Tapi Dinda tahu kan, aku tak punya roti sobek. Bukan punya Evan. Lalu punya siapa sayang? Dinda mengalihkan pandangannya pada Rendra yang berdiri di belakang Tuan Evan. Tuan Evan memperhatikan kemana tatapan Dinda tertuju. Begitu terkejut saat menyadarinya, jangan bilang kau ingin roti sobek milik Rendra. Boleh kan sayang? Tuan Evan menatap Rendra yang tentu sangat panik karenanya, maaf nyonya. Tapi, Tuan Evan menggeleng, memerintahkan Rendra untuk tetap diam. Menghela nafas sembari berjalan mendekat ke arah Rendra, tunjukkan rotimu itu Rendra. Itu bawaan bayinya. Bisik Tuan Evan. Tapi Tuan, cepat, jangan buat istriku sedih. Rendra berjalan beriringan dengan Tuan Evan mendekati kursi roda Dinda. Ayo mana tunjukkan Rendra. Dinda sangat antusias. Risih memang, tapi dengan desakan Tuan Evan akhirnya Rendra terpaksa mengekspos auratnya. Membuka kancing kemejanya sehingga menampakkan ABS-nya yang indah. Dada bidang dengan perut kotak-kotak itu patut diacungi jempol. Ekspresi Dinda yang ternganga mungkin bisa mewakili kekaguman wanita lain di muka bumi ini. Wah estigaksi sekali. Dinda ingin menyentuhnya saat dengan cepat Tuan Evan menepis tangan Dinda. Lihat boleh, sentuh jangan. Tapi, mata Dinda mulai berkaca-kaca kembali. Ah baiklah. Sebentar saja. Tuan Evan tak bisa melihat pemandangan mengerikan itu. Dia tak sanggup jika harus melihat jemari Dinda yang bergerilya di perut Rendra. Sudah. Waktu Anda habis. Dan kau pergi sana. Tunggu perhitungan dariku. Tapi Tuan, cepat pergi. Tuan Evan nampak kesal sekali. Ah Rendra. Hei, sudah ya. Nggak boleh begitu. Dinda pegang saja donat beruang ini. Ah nggak nafsu loh aku. Gerutu Dinda. Plak. Dengan keras Pak Subroto menamparkan satu persatu kaki tangannya. Tak hanya tamparan.
Pukulan dan tendangan juga tak luput dari tubuh mereka. Dasar kalian tak berguna. Menyusup ke kediaman Evan saja tak becus. Pak Subroto begitu murka saat tahu para kaki tangannya tak satu pun bisa masuk ke kediaman Tuan Evan. Tuan Evan mengganti seluruh pengawal di sana. Bahkan rekan kita saja dipindahkan entah kemana Tuan. Duak. Pak Subroto menendang dada pengawal itu. Kalian saja yang tak berguna. Harusnya gunakan otak kerdilmu itu. Kami memang pantas mati Tuan. Pak Subroto duduk dengan gelisah di kursinya. Menenggak habis segelas alkohol di hadapannya dalam sekali teguk. Saya sudah mencari tahu Tuan. Mereka semua adalah para pengawal yang dilatih pribadi oleh Tuan Evan. Pengawal khusus dengan kemampuan yang setara. Mungkin kali ini, meski memaksa seperti apapun tetap tak akan bisa. Sebab masing-masing dari pengawal itu dilengkapi scan barcode tanda pengenal yang diukir di tubuh mereka. Sejak kapan keponakanku terbuai dunia modern begitu? Bahkan CCTV saja tak ada di kediamannya itu. Saya khawatir jika Tuan Evan sekarang sangat waspada Tuan. Apalagi salah satu istrinya tengah mengandung keturunan keluarga Bagaskara. Brak. Brengsek kau Evan. Semua orang di sekitar Pak Subroto sangat ketakutan ketika beliau marah. Pak Subroto terkenal kejam dan tak suka kesalahan sekecil apapun. Bagaimana dengan wanita itu? Bukankah dia masih berada di sana? Tanya Pak Subroto pada asistennya. Sera sekarang dalam kondisi terdesak. Untuk sementara mungkin tak bisa berbuat apapun untuk kita. Posisinya sudah sangat sulit diungkapkan. Memang kalian semua tak bisa diharapkan. HRH. Lebih atas lagi dong. Nah itu ia di situ. Pegel banget loh. Iya sayang. Pijitnya jangan pakai nafsu loh. Ingat Evan mesti puasa dulu. Iya tahu, dedeknya belum siap ketemu kecebong-kecebong beruang kan. Nah itu tahu. Kayaknya sekarang beruang kutubnya sudah jadi beruang madu ya. Manis banget sih. Dinda tak kuasa menahan ekspresi gemasnya dengan mencubit pipi suaminya itu. Tuan Evan tentu hanya pasrah menghadapi sifat manja istri kesayangannya itu. Dan kamu sekarang sudah naik level juga kayaknya. Maksudnya? Dinda tak mengerti. Sekarang kau sudah jadi setan senior. Bukan setan kecil lagi. Bisa aja deh Evan. Pletaak. Tuan Evan menjitak kepala Dinda dengan sengaja. Au sakit tahu. Kau ini sudah mau jadi ibu. Masa manggil suamimu pakai nama sih? Nggak etis banget. Ditambah selisih umur kita yang cukup jauh. Lalu harus panggil apa dong Dinda? Ayah kek, atau papa? Gimana kalau Dedi? Nggak, kayak orang swasta saja. Kok swasta? Ya swasta lah, kan luar negeri. Emangnya sekolahan apa? Ih kesel deh. Ya udah deh terserah Dinda aja. Apa ya? Mas? Kak? Atau apa? Ah lupakan saja sayang. Pusing aku jadinya. Ya makanya sih. Siapa juga yang duluan ribet ngurusin panggilan. Sudah bagus beruang maduku sayang. Iya deh terserah Dinda aja. Hehehe. Dinda terbangun lebih awal dari Tuan Evan yang masih terlelap di sampingnya. Rasa mual itu terpaksa membuat Dinda berlari ke kamar mandi. Huek. Entah sudah berapa banyak isi perut yang Dinda keluarkan pagi ini. Sampai hanya cairan kuning saja yang keluar, rasa mual itu tak kunjung mereda. Huek. Dinda menatap wajahnya yang pucat di cermin. Dia sangat merasa letih karena cobaan awal kehamilannya itu. Bolak-balik kamar mandi untuk menguras isi perutnya. Dinda meluruh ke lantai.
Rasanya dia begitu enggan untuk meninggalkan kamar mandi selagi rasa mualnya tak kunjung reda. Tuan Evan yang menyadari Dinda tak berada di sampingnya, dengan panik segera mencari keberadaan istrinya itu. "Sayang, kok duduk di lantai? Kenapa?" tanya Tuan Evan panik. "Nggak apa-apa kok sayang. Hanya mual aja." "Mual lagi? Ya sudah, ayo kita kembali ke tempat tidur. Kau pasti lelah kan?" Dinda melingkarkan tangannya ke leher Tuan Evan saat ia naik ke gendongan suaminya. Menyandarkan kepalanya yang terasa sangat berat di dadanya. Dinda berbaring dengan kepala yang terasa berputar. Tuan Evan menyelimuti tubuh Dinda dengan telaten. "Istirahat ya sayang," tutur Evan sembari mengecup puncak kepala Dinda. "Mau kemana? Ambil laptop dulu ya sebentar, aku perlu mengirim file penting. Nah, jangan tinggalin aku." Dinda yang terus menempel tentu tak bisa membuat Tuan Evan dengan tega meninggalkan Dinda yang sekarang bergantung padanya. "Kalau begitu aku akan menyuruh pengawal saja untuk mengambilkannya ya sayang." "Dinda tunggu sebentar." "Iya." Baru beberapa saat saja Tuan Evan tak berada di hadiah Dinda, refleks namanya akan selalu diteriaki dari dalam. "Saya Aang. Cepat." Tuan Evan gegas datang kembali pada Dinda. "Ada apa sayang? Cepat sini tiduran." "Tapi Evan harus bekerja sayang." "Sebentar aja kok." "Ah gitu." Gemas dan kesal bercampur menjadi satu kesatuan. Tuan Evan tak bisa berkata-kata lagi saat Dinda sekarang tak mau berjauhan darinya barang sedetik pun. Senang memang, tapi di sisi lain ia juga menjadi kesulitan untuk mengerjakan tugasnya sebagai CEO perusahaan Bagaskara. CEO tampan yang dingin di hadapan orang lain akan melebur menjadi suami siaga dan penuh perhatian di hadapan Dinda. Bisa jadi Dinda sekarang menjabat menjadi CEO-nya CEO. Cekak. Dita tengah menyusui putranya kala seorang menggedor pintu kamarnya dengan brutal. Hanya ada Dita saja di rumah itu, karena Tuan Evan dan Dinda sudah mengirim Bu Nana menjalani perawatan di panti rehabilitasi khusus kejiwaan. Siapa? Tak biasanya pengawal Evan akan mengetuk pintu sekeras itu. Dengan tega Dita melepaskan put 1 nanogram Su 5U-nya dari mulut Delisa. Untunglah gadis kecilnya itu sudah terlelap tidur sehingga lepasnya persu 5U-annya tak jadi masalah untuknya. "Ceklek. Siapa kau?" Kedua netra Dita membola saat mendapati seorang pria sudah berdiri di ambang pintu kamarnya. Bukannya menjawab, pria itu justru merangsek masuk ke dalam kamar dan menggendong Delisa di gendongannya. "Mau apa kau? Lepaskan putriku." Pria itu menatap Dita yang menangis panik karena putrinya berada di tangan orang asing. Tak tega sebenarnya melihat senyum gadis kecil di dekapannya. Dita segera menghentikan laju pria itu ketika hendak membawa Delisa pergi. "Kau pasti suruhan Subroto kan? Mau kau apakan putriku? Aku hanya akan membawanya kembali ke kakeknya." "Kakek apa? Dia bahkan tak berhak dengan putriku. Ku mohon lepaskan dia." Pria itu memberikan Delisa kembali ke pelukan Dita. Meski benar dia adalah suruhan Pak Subroto. Namun dalam benak pria itu dia tak mengakui jika dia di pihak pria kejam itu. "Aku sarankan sebaiknya kau bawa pergi putrimu sejauh mungkin dari sini. Keberadaanmu sudah tak aman. Dia mengincar nyawa putrimu." "Terima kasih," ucap Dita lirih. "Para pengawal Tuan Evan sudah kulumpuhkan semua. Aku diperintah untuk membunuh putrimu itu." Dita gemetar, di hadapannya ada seorang pria baik hati yang menginginkan putrinya. Menatap dengan sendu wajah penuh tekanan pria itu. "Aku tak akan melupakan belas kasihmu." Gegas Dita membawa lari Delisa, mengambil tas yang tergeletak di atas meja. Kemudian mencegat sebuah taksi untuk melarikan diri.
Dita memeluk Delisa dengan sangat erat, mengira penderitaannya telah berakhir. Namun siapa yang menyangka jika Pak Subroto masih menginginkan nyawa kecil Delisa. Tok, tok, tok. Ini sudah tengah malam, Tuan Evan tentu kesal dengan suara parau yang mengganggunya itu. Perlahan ia menuruni tempat tidurnya agar Dinda tak terbangun dari tidur lelapnya. Berjalan mengendap-endap layaknya pencuri yang tak ingin ketahuan oleh massa. Membuka pintu dengan sangat perlahan, meminimalisir suara agar tak mengganggu istirahat istrinya. "Ada apa?" tanya Tuan Evan dengan berbisik. "Tuan harus datang ke ruang utama. Di sana." "SSSTTT, kecilkan suaramu. Dinda sedang tidur." Pengawal itu refleks menutup mulutnya dengan tangan. "Anu Tuan, ada kakak perempuan Nyonya di ruang utama." Pengawal itu lantas ikut berbisik. "Dita." Pengawal itu mengangguk. Gegas Tuan Evan menutup pintu kamarnya kembali. Sebelum ia pergi tentu saja tak lupa ia mengecek kondisi Dinda yang tengah hamil muda itu. "Kalian awasi Nyonya. Jangan sampai ada satu nyamuk pun yang mengganggu tidurnya." Perintah Tuan Evan pada pengawal yang berjaga di depan pavilionnya. "Baik Tuan." Dengan cepat Tuan Evan melangkah pergi, menemui tamu yang seharusnya tak datang ke kediamannya selarut ini. "Ada apa? Kenapa tengah malam kau datang?" tanya Tuan Evan saat mendapati Dita yang benar-benar datang ke kediamannya. "Tolong aku Evan. Mereka mengincar nyawa putriku." "Maksudmu Subroto?" Dita mengangguk ketakutan sembari terus memeluk Delisa yang tertidur. "Mereka menginginkan putriku." Dita tak kuasa menahan tangisnya. Tuan Evan menghela nafas beratnya. Begitu tak menyangka dengan pikiran picik pamannya itu. Dia benar-benar ingin membunuh semua keturunan Bagaskara. Sialan. Kau tinggallah beberapa hari di sini sebelum aku menemukan tempat yang aman untukmu. Kalian bawa kakak iparku ke kamar tamu untuk istirahat. Penuhi semua kebutuhannya dan keponakanku. Perintah Tuan Evan. "Baik Tuan." Beberapa pelayan menuntun Dita dan Delisa pergi ke kamar tamu untuk istirahat. Sementara Tuan Evan hanya bisa merutuki kejahatan pamannya yang keji itu. "Kau carikan dia tempat paling aman untuk bersembunyi. Bagaimanapun Delisa juga keturunan Bagaskara karena dia putri Robi. Jangan sampai keponakanku itu menderita." Rendra yang masih setia terjaga menyanggupi permintaan Tuan Evan. Gegas pergi untuk mencari informasi tempat tinggal yang aman untuk Dita dan putrinya. Dinda terbangun di pagi hari dengan kondisi cukup lemas. Sebab hanya sedikit asupan yang masuk ke tubuhnya. Di awal kehamilan ini, Dinda mabuk berat. Dirinya akan terus merasa mual saat perutnya terisi. Meraba ruang kosong di sampingnya, Dinda menggerutu kesal karena Tuan Evan telah meninggalkannya sendirian. "Sayang." Dinda turun dari ranjangnya, memeriksa ke kamar mandi, balkon dan seluruh ruangan di pavilion itu. Kemana dia pagi-pagi begini? Dinda memilih pergi keluar dari pavilion Tuan Evan. Ternyata tak ada satupun pengawal atau pelayan di depan sana.